Hai semuanya, kembali lagi di channel Bisnis Brickspot, channel yang membahas seputar bisnis, edukasi, pertanian, dan peternakan. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk menemukan update video terbaru dari channel ini. Pada pembahasan kali ini, admin akan membahas tentang peluang usaha yang menjanjikan. Sukses meraup omset 120 juta hanya dari kotak kayu. Apa saja usahanya? Simak video ini sampai selesai. Prospek usaha ternak lebah madu. Cara berternak lebah madu, modal kecil, dan memiliki keuntungan yang fantastis. Sebelum memulai berternak lebah, pahami dulu lebah itu, dan cari tahu dulu lebah apa yang mau diternak, lebah yang menyengat ataukah lebah yang tidak menyengat. Kemudian, cek lingkungan sekitar, karena kita tidak bisa asal mencontoh kesuksesan orang lain. Kemudian, kita tiru dengan kondisi lingkungan yang kita tidak pahami. Apalagi sampai kita tiru dengan instan lalu dipraktekkan di kondisi lahan yang belum dipahami, karena itu bisa menimbulkan kegagalan. Untuk menjaga daya tahan tubuh, salah satu suplemen alami yang menjadi pilihan masyarakat adalah madu. Produk yang dihasilkan lebah ini sudah sejak lama memiliki konsumen tetap, sehingga bisa menjadi peluang bisnis dengan omset hingga mencapai ratusan juta rupiah. Misalnya saja peternak ini, sebut saja Bapak Kianto dari Banyuwangi. Peternak lebah sebanyak 200 koloni atau 200 kotak dengan hasil panen rata-rata 500 sampai 600 kg per 2 minggu, atau di kisaran keuntungan 50 sampai 60 juta per 2 minggunya. Jika diakumulasikan, berarti dalam sebulan, Pak Yanto mampu meraup keuntungan bersih sebesar 100 hingga 120 juta per bulannya dari 200 kotak lebah madu. Wah, menggiurkan bukan? Usaha ini memang sangatlah menjanjikan karena kebutuhan madu di pasaran sangat banyak, sedangkan peternak lebah madu masih tergolong sangat sedikit, sehingga sangat cocok untuk Anda jadikan inspirasi. Tidak ada salahnya untuk mencoba ternak lebah madu, tapi sebelum Anda terjun langsung, ada baiknya Anda pelajari dulu ilmunya. Usaha ternak lebah madu memiliki kelebihannya tersendiri. Selain itu, ternak lebah madu berbeda dengan ternak unggas pada umumnya. Jika ternak lain membutuhkan modal operasional seperti pakan, vaksin, vitamin, dan obat, maka lebah madu modal utamanya adalah pengetahuan seputar siklus hidup lebah madu. Kita bisa memilih cara berternak lebah dengan santai, yaitu dengan cara menetap atau berpindah-pindah, mengikuti siklus penyerbukan pada bunga ataupun buah-buahan. Nah, berikut adalah cara budidaya ternak lebah madu. 1. Persiapan ternak lebah madu. Pertama-tama, persiapkan rumah lebah yang berupa kotak kayu. Di dalam kotak kayu tersebut, beri bingkai-bingkai kayu sebagai tempat sarang lebah madu. Selengkapnya, kamu perlu menyiapkan hal-hal berikut ini. Kotak dari papan kayu setebal kurang lebih 3 cm, alat pengasap untuk menjinakkan lebah madu saat proses panen, pakaian pelindung dan penutup wajah, sarung tangan untuk memisahkan ratu lebah, sapu sikat, tempat makan di tempat kotak kayu, bingkai kayu sebagai tempat sarang lebah madu nantinya. Pastikan lebah ratu tidak bisa keluar dari kotak kayu tersebut. Menanam beberapa jenis bunga di area ternak lebah madu. Hal ini penting sebagai sumber makanan lebah, yakni nektar bunga. 2. Membuat rumah lebah. Rumah lebah dibuat kotak seperti peti kayu dengan lebar 30 cm serta panjang 40 cm. Isi kotak tersebut dengan beberapa bingkai kayu. 3. Memilih bibit lebah. Bibit lebah bisa kamu dapatkan dari petani lebah yang sudah berpengalaman. Bibit lebah yang dibutuhkan adalah lebah ratu, lebah pekerja, dan lebah jantan. Atau Anda juga bisa langsung mencari bibit lebah di area hutan. Bibit yang sudah didapat kemudian dipindahkan ke kotak kayu atau rumah lebah. Pastikan di dalam rumah lebah sudah disediakan royal jelly sebagai makanan pertama. Atau kamu juga bisa menyediakan air gula di salah satu sisi rumah lebah madu. 4. Pemeliharaan lebah madu. Kamu memang tidak perlu memberi perhatian lebih pada lebah, namun secara rutin, kamu harus membersihkan kotak lebah jika ditemukan rayap. Kemudian, bersihkan rumput liar yang tumbuh di bawah kotak lebah madu, dan pastikan tanaman bunga cukup untuk makanan lebah. Apabila di dekat peternakan tidak terdapat perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, jagung, dan tanaman yang menghasilkan nektar bunga lainnya. 5. Proses panen. Proses panen lebah madu yaitu dengan cara mengasapi area rumah lebah yang akan diambil sarang madunya. Pastikan pemanen menggunakan pengaman atau pelindung dari sengatan lebah. Ketika diasapi, lebah akan menjauh. Saat panen, pastikan kamu menyisakan beberapa sarang lebah madu, agar lebah madu tidak meninggalkan kotak budidaya. Kemudian, untuk panen berikutnya, kamu hanya perlu menunggu sampai koloni lebah banyak mengumpulkan madu di dalam kotak budidaya. Ketika madu yang dikumpulkan sudah cukup banyak, kamu sudah bisa melakukan pemanenan kembali.
Agar penghasilan makin banyak, pastikan kamu mengembangkan jumlah koloni lebah madu dengan cara memisahkan ratu lebah madu dengan calon ratu baru, lalu ditempatkan ke kotak budidaya yang baru. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.